Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita bertemu lagi dalam ibadah pagi ini dalam program Sarapan Sapaan Pengharapan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan baik. Marilah Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu sebelum kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan tema pagi hari ini ialah obong-obong belarak. Pernahkah saudara saat mendengarkan khotbah ibadah minggu merasa bahwa khotbah sangat bagus, isinya sangat mengena, menjawab persoalan yang sedang dialami? Lalu saudara bersemangat untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak dengan orang-orang tertentu? Namun baru saja saudara keluar dari gereja dan bertemu dengan orang yang dimaksud, yang menunjukkan sikap tidak bersahabat, lalu saudara yang tadi sudah bertekad untuk memperbaiki hubungan, tiba-tiba saudara membatalkan niat tersebut. Sudah tidak berhubungan dengan dia juga tidak apa-apa. Firman Tuhan tadi yang sudah didengarkan dan menjadi kekuatan pada saat itu menjadi hilang dari benaknya. Sirna hanya sementara, dan saudara tetap diam dalam kepahitan hati. Saudaraku yang dikasihi, demikian juga mungkin bisa saudara sudah merasa bahwa khotbahnya mengatakan tentang pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa karena Allah pemelihara, tetapi sampai di rumah saudara menjadi sangat khawatir karena ketika saudara pergi ke dapur melihat beras dan minyak goreng tinggal sedikit. Antri lagi nih. Nah, firman Tuhan tadi yang dengan semangat diyakini pada awalnya segera luntur, hilang, tidak berbekas. Atau juga mungkin saudara merasa bahwa dosa-dosa saudara sudah diampuni. Hatinya lalu seperti disiram air yang sejuk dan punya harapan serta semangat hidup. Tetapi ketika pulang ke rumah, lewat rumah tetangga menatap dengan mata sinis. Lalu kita kalang kabut dan berkata pada diri sendiri, apa gunanya Allah sebagai pengampun yang mengampuni dosa saya kalau tiap pagi aku masih berpapasan dengan orang yang menyisihkan aku? Jadi semua firman Tuhan yang tadinya menurut kita baik, bagus, menguatkan, tiba-tiba sudah terhilang entah kemana. Saudaraku, situasi-situasi itu dalam ungkapan bahasa Jawa disebut obong-obong belarak. Obong-obong artinya membakar, belarak adalah daun kelapa kering. Belarak yang dibakar pada mulanya menyala dengan keras, terang benderang, namun itu tidak berlangsung lama, karena beberapa waktu kemudian akan mulai meredup dan akhirnya mati. Saudaraku, obong-obong belarak itu menggambarkan orang yang di awal proses atau di awal kegiatan memiliki tekad atau semangat yang menyala-nyala, seolah-olah kuat, tetapi tidak berapa lama tekad itu menyusut dan padam. Obong-obong belarak mirip dengan perumpamaan penabur yang diajarkan Yesus, khususnya pada benih yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu atau di semak duri. Kalau yang jatuh di pinggir jalan, memang sejak awal orang yang mendengar sudah menolak firman Tuhan. Yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang mendengar firman dengan senang hati, bisa menerima dengan baik, akan tetapi tidak tertanam dan tidak bertahan lama karena tidak berakar.
maka sebentar saja ia goyah. Ketika orang-orang jahat datang menentang dan mengata-katai dengan menebar teror, ia segera berbalik meninggalkan tuntunan dan ajaran Tuhan. Demikian pun benih yang ditabur di semak berduri, mendengarkan firman Tuhan, menerima dengan baik, namun ketika kekhawatiran dan kebohongan dunia menggoda, ia tidak bisa berkembang, terhimpit, kerdil, dan firman itu tidak berpengaruh apapun. Semangat yang awalnya tumbuh segera memudar. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada kedua keadaan tersebut menggambarkan orang yang berantusias ketika mendengarkan firman Tuhan, baik dalam khotbah, dalam persekutuan, atau maupun dalam PA. Rasanya waktu itu ingin memberlakukan firman di dalam hidup ini, ingin bersyukur, ingin mengampuni, ingin melayani, ingin hidup baru, dan sebagainya. Tetapi ada hambatan-hambatan tertentu yang tidak dapat dilawannya karena ia lemah. Intinya, karena tidak berakar kuat. Sifatnya sama dengan tadi, yaitu obong-obong belarak. Namun, saudaraku, jangan kecil hati. Kolose 2 ayat 7a berbunyi demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita bisa memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita menyingkirkan batu-batuan tersebut atau membuang duri-duri yang melilit, supaya membuat tanah kita menjadi subur, menjadi tanah yang baik, sehingga kita punya akar. Tetapi kita tahu pentingnya akar ini, yaitu menguatkan batang supaya berdiri kokoh, menyerap sari makanan dari tanah, dan membuat batang terus bertumbuh. Rasul Paulus menekankan pentingnya untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Harus mengakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohani bagi kita. Tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan di gereja, tetapi sehari-hari, setiap ada kesempatan, firman Tuhan harus dihidupi, dipupuk, dipelihara, sehingga proses mengakar akan makin dalam. Dengan sering menghidupi firman Tuhan, kita sedikit demi sedikit akan mampu melihat sisi positif dari setiap permasalahan yang kita alami. Kita bisa mengampuni orang yang kita anggap tidak menyenangkan tadi. Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan bukan hanya melihat, tetapi menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu mengejar kita. Ada kerinduan selalu dibasahi oleh firman-Nya setiap saat. Sehingga kita sering membaca firman Tuhan, merenungkan, membicarakannya, memikirkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Kuasa kebangkitan Kristus akan memberikan daya, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa bertahan, kuat, move on, bukan hanya sekedar obong-obong belarak. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu yang telah berfirman kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami berdoa khususnya bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Mario Gunawan dan Ibu Anita Carolina, serta para penetua dan anggota BPJ GKI Kediri. Berikanlah ya Tuhan kesabaran, keuletan, dan keyakinan bahwa melalui mereka Tuhan akan membawa jemaat-Mu makin berakar dalam firman Tuhan dan dibangun di atas kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat-Mu akan menjadi jemaat yang hidup, kuat, dan bertahan. Karena Tuhan sendiri yang menginginkan anak-anak-Mu tinggal dalam damai sejahtera.
Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami, hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.